ini yaitu mengapa penting bagi generasi muda untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bisa untuk menciptakan teknologi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama host tercinta kalian, Bila Dilihat, dalam edisi editorial teknologi. Kali ini saya akan membahas sebuah hal yang penting untuk kita ulas pastinya. Dan saya mengulas tidak sendiri, saya mengulas bersama narasumber kita, Bapak Samputra Gus. Ini bisa disapa dulu Bapak penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa badai teknologi ini sedang terjadi, Pak ya. Terutama bagi generasi muda yang pastinya nanti akan menghadapi banyak sekali perubahan. Bahwa kita tahu sudah ada AI, metaverse, dan lain sebagainya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah generasi di Indonesia ini sudah dikatakan siap dalam 100% untuk menyambut kedatangan badai teknologi ini, Pak? Oke, awal saya akan menjelaskan dulu apa sih badai teknologi itu. Merujuk pada perubahan besar sejatinya ya, yang cepat dan tepat dalam teknologi yang dapat membawa dampak signifikan pada masyarakat, ekonomi, juga industri. Nah, beberapa aspek terkait dengan badai teknologi adalah perubahan cepat, itu yang pertama. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, membawa perubahan besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Yang pertama, jadi perubahannya cepat. Dampak pada industri. Badai teknologi dapat mengganggu industri yang sudah mapan, menciptakan peluang baru bagi perusahaan yang siap pada adaptasi. Itu pentingnya adaptasi, buat perusahaan juga begitu. Dan yang ketiga, tantangan dan resiko. Perubahan teknologi yang cepat juga dapat membawa tantangan resikonya. Itu yang juga penting nih, yaitu keamanan data, privasi, dan kesenjangan digital istilahnya. Nah, saya juga memberikan beberapa contoh tentang badai teknologi, seperti revolusi digital. Perubahan dari teknologi analog ke digital telah membawa dampak besar pada industri seperti musik, film, dokumentasi, dan lain-lain. Kemudian kecerdasan buatan, tadi sudah disebutkan, AI telah membuat peluang baru, bidang otomatisasi, analisis data, dan pengambilan keputusan. Kemudian Internet of Things. Itu juga badai teknologi yang kita lihat sekarang ini, karena perangkat-perangkat fisik di internet telah membawa perubahan besar pada industri seperti manufaktur, logistik, dan kesehatan. Kira-kira gitu gambaran awal tentang badai teknologi ya. Dalam menghadapi badai teknologi, penting untuk tetap terupdate dan perkembangan baru, memahami dampak pada industri dan masyarakat, dan siap adaptif gitu. Adaptability, kemampuan beradaptasi itu penting sekali. Baik, saya kira itu untuk pendahuluan yang tadi ditanyakan tentang badai teknologi. Lalu pertanyaan tadi awal, apakah dari pandangan Bapak di negara kita ini, dari generasi yang pada saat ini Gen Z atau apa, apakah bisa dikatakan 100% siap untuk menghadapi ini, Pak? Mempersiapkan generasi untuk menghadapi ya badai teknologi memerlukan ini masalah approach ya, pendekatan. Pendekatannya pastinya harus komprehensif, menyeluruh ya, dan berkelanjutan. Saya ada beberapa strategi tentang menghadapi buat generasi ya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang pertama pastinya. Ya, menjadikan pendidikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan teknologi terkini. Ya, apa ya, science, coding, something like that lah. Kecerdasan buatan. Kemudian pengembangan keterampilan yang tidak dapat diganti oleh teknologi seperti kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah. Kemudian ada literasi digital yang harus disampaikan juga kepada generasi atau anak-anak Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia. Meningkatkan literasi digital untuk memahami cara menggunakan teknologi dan efektif dan aman. Adaptasi dan fleksibilitas ini juga penting, karena tadi saya sudah sebutkan ada perlu adaptasi, adanya fleksibilitas, dan menghadapi perubahan yang cepat dalam teknologi ini. Signifikan. Iya, dan satu hal tentang etika dan tanggung jawab ini juga penting. Anak generasi kita, anak muda, younger generation itu harus punya ethics, punya responsibility ya, mengajarkan etika dan tanggung jawab, menggunakan teknologi seperti privasi data dan keamanan cyber. Jadi privasi teman-teman juga harus dijaga, juga masalah keamanan cyber nih banyak yang iseng nakutin. Kejahatan ya, anak-anak muda kan biasanya kadang-kadang biar kelihatan ini gitu ya,
gue mampu, gue ini gitu melakukan iseng di dunia apa ya masalah keamanan cyber. Ya dengan mempersiapkan generasi ini saya pikir membantu mereka dan juga kita semua menjadi lebih kompetitif di era digital ya sekarang berkembang, yang paling update lah sekarang ini. Jadi intinya perlunya apa, kesiapan dan daya kompetitif, kemampuan kompetitif yang kuat gitu. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan persiapan diri nih Pak untuk menghadapi badai teknologi? Itu perlu strategi ya. Persiapannya pastinya kita harus tahu tekniknya, technicalitiesnya, bagaimana menghadapi di hari day to day-nya. Jadi persiapan itu perlu sesuatu yang tadi saya sebutkan, strategi yang menyeluruh gitu. Dan itu harus dipersiapkan baik diri maupun organisasi maupun lingkungan. Berarti secara garis besar itu keseluruhan harus. Iya, ada yang day to day, ada yang jangka menengah, jangka panjang. Itu ada strategi-strateginya untuk apa tadi yang disebutkan tadi itu. Jadi kita perlu strategi yang komprehensif, yang utuh, yang memberikan gambaran jangka panjang seperti apa, end-nya seperti apa, begin at the end namanya istilahnya ya. Kita mulai dari akhirnya seperti apa sih, baru kita tarik ke sini gitu. Jadi intinya perlu strategi yang tepat, cepat, juga memberikan kecerdasan dan pencerahan kepada generasi kita, generasi anak muda kita maupun generasi manapun itu. Lalu pertanyaan terakhir Bapak sebelum kita mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini, yaitu mengapa penting bagi generasi muda untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bisa untuk menciptakan teknologi? Ya, itulah yang disebut adaptabilitas, fleksibilitas tadi gitu. Kita jangan fleksibel melihat keadaan gitu. Kita punya kemampuan agility namanya kalau bahasa ini, daya juang untuk untuk bertahan. Aware ya Pak ya, aware terhadap perubahan ini. Kemudian mencipta itu adalah bagian dari itu. Bagian dari agility itu, bagian dari kreativitas yang tanpa batas tadi. Nah, agility ini memberikan cepat gitu, satsetnya cepat gitu. Perubahan itu cepat. Jadi agility itu something yang membuat kita lebih satset gitu melihat kondisi ini, dan kita cepat mengambil berkreasi gitu karena semua informasi sekarang udah ada ya. Iya, cepat sekali. Dan itu bisa membuat kita produktif membuat sesuatu dengan kreasi kita. Karena nggak seperti dulu harus tersimpan di suatu tempat di R&D center biasanya gitu ya. Tapi sekarang dengan ini kita bisa akses, kita bisa kerjasama, kolaborasi gitu untuk mencipta gitu. Dan itu penting dalam era di mana kita sekarang era kreatif junkies kalau bahasa anak muda. Kita harus menjadi kreatif junkies. Jadi berkreasi, memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Dan itu yang menjadi pemenang dan menjadi bahagia dalam tanda kutip. Untuk kita kan hidup mencari bahagia. Bahagianya juga kalau kita berkreasi untuk masyarakat, untuk lingkungan, atau kita beramal, itu juga pastinya itu yang sejati, membahagiakan yang sejati gitu. Baik. Dan membuat produksi teknologi juga untuk diniatkan untuk beramal, untuk memberikan kebaikan buat masyarakat secara luas. Jadi menciptakan itu untuk kegiatan yang positif ya? Ya, positif, dan memberikan dampak kepada masyarakat, memberikan pencerahan, pencerdasan kepada generasi secara keseluruhan. Baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang judul date kita pada hari ini, yaitu persiapan generasi menghadapi badai teknologi. Mungkin tadi jika pemirsa menyimak, ada beberapa penjelasan yang harus banget kita ketahui tentang mengenai perubahan badai teknologi. Yang pertama, pastinya ada jalin kerjasama, mengetahui tekniknya, lalu kita aware terhadap yang ada di sekitar kita, bahwa dunia itu cepat loh berubahnya.
tidak lagi seperti dulu, bahkan yang tadi ya kita kecil sekarang kita sudah dewasa. Mungkin mungkin itu saja penjelasan pada pagi hari ini. Saya Bill Delia, peserta kalian dalam edisi editorial teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.